Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TMC, jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto. Saya sangat senang sekali masih bisa berada di tengah-tengah sobat semuanya. Saya doakan sobat, semoga kalian juga dalam keadaan sehat. Lalu apa yang menjadi cita-cita kalian ini akan dimudahkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Sobat, di sini kapan hari itu ada salah satu dari penonton saya itu bisa dikatakan request gitu, Mas Tony, sesekali untuk mereview dari dapur tombak dong katanya gitu. Nah oke lah, karena apa ya, bisa dikatakan yang saya review atau yang saya ulas adalah kebanyakan memang dari dapur pusaka atau dapur keris. Nah ini nanti sobat, saya kemarin itu mendapatkan salah satu tombak, bisa dikatakan tombak yang cukup populer dan juga banyak sekali yang mencari tombak ini, yaitu tombak dapurnya Koro Welang. Tapi tombak ini sobat, ini looknya look 3 looknya look 15, looknya look 15. Nah waktu itu setelah saya mendapatkan itu masih dalam keadaan kotor. Waktu itu kalau nggak salah sudah pernah saya review juga, ini panjenengan juga bisa melihatnya mungkin sekitar 1,5 atau 2 bulanan yang lalu gitu. Saya menanyakan kepada senior saya, ternyata sama senior saya itu langsung ditanyakan, apakah ini dimakan Mas Tony, katanya gitu. Wah, sabar dulu Pak. Ini masih dalam keadaan kotor dan juga belum saya bersihkan gitu. Nah, kalau mau dimakan ini bisalah anu. Nah ternyata kemarin sobat, setelah saya warangi ternyata hasilnya bagus banget ini untuk di tombaknya. Dan juga setelah saya lihat, wah ini kalau dibiarkan seperti ini kok kayaknya tidak menghargai ya, tidak apa ya, bisa dikatakan kurang gitu loh kalau melihat pusaka yang dibiarkan ligan. Akhirnya terus saya pesankan warangka. Nah seperti apa sih penampakan dari wujud tombaknya sekarang, kita akan melihatnya bersama-sama, sekaligus kita nanti akan mereview atau mengulasnya bersama-sama sebagai bahan kita untuk belajar bersama-sama. Oke sobat, langsung saja ini, daripada kita berlama-lama, langsung saja saya ajak kalian untuk melihat wujud penampakan sekarang. Sekarang seperti apa sih wujudnya? Nah ini sobat, seperti ini. Nah sangat menyenangkan sekali, sangat bersih. Dan ini untuk ditutupnya ini sobat, ini kemarin tukang saya bilang, Mas Tony, ini untuk ditutupnya bukan dibelah, jadi bikinnya bukan dibelah, tapi dia apa ya, disegrek. Jadi ini adalah bisa dikatakan tutupnya ini iras, jadi tidak ada sambungannya sobat. Nah teknik seperti ini biasanya itu lebih sulit daripada teknik yang membuatnya ini dengan cara dibelah. Nah, dan juga biasanya sobat, kalau untuk meskipun tutup ataupun juga warangka yang seperti ini, kalau dia iras itu nilainya, itu harganya biasanya lebih mahal dari yang apa ya, yang dibelah. Nah seperti itu. Dan untuk di landaiannya sobat, nah landaiannya ini bentuknya atau stylenya ini ngadal meteng. Nah ngadal meteng itu dia bentuknya antara yang atas dengan yang bagian bawah ini dia hampir sama, hanya saja di bagian tengahnya ini dia agak menggembung, jadi agak membesar. Seperti apa ya, saya membaca di buku itu bentuknya adalah kadal meteng atau ngadal meteng, hewan kadal yang dia itu hamil. Seperti itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah seperti itu. Mungkin lain kali akan saya tunjukkan kepada sobat semuanya ini bentuk dari gambarnya seperti apa. Ini tadi bukunya kalau nggak salah ada di kamar ini. Nah ini sobat, ini adalah yang akan kita review untuk di episode kita kali ini. Sekaligus saya ajak kalian untuk belajar bersama-sama, kita berdiskusi bersama-sama. Jika seumpama saya ini ada kesalahan ataupun juga ada kekeliruan dalam saya menyampaikannya, silakan kalian ingatkan, silakan kalian tulis di kolom komentar sebagai bahan kita untuk berdiskusi bersama-sama. Oke sobat, ini dari tutupnya dan juga dari landaiannya. Sekarang saya ajak kalian untuk melihat wujud dari bilahnya seperti apa setelah diwarangi oleh tukang warang saya. Nah ini adalah wujud dari bilahnya. Seingat saya kapan hari pemiliknya adalah teman baik saya gitu.
Ini eranya estimasi Mataram Sultan Agung. Nah, bentuknya seperti ini. Ini adalah tombak koro welang, sobat. Jadi tombak koro welang itu sepengetahuan saya ada juga yang looknya look 7. Karena saya juga mempunyai look 7. Lalu juga ada yang looknya look 9, ada look 11, ada look 13, dan juga ada yang look 15 seperti ini. Karena apa? Karena di dalam saya juga mencari artikel gitu. Ternyata ada juga loh tombak koro welang look 13 dan 15 itu biasanya itu ada di estimasi Mataram Sultan Agung. Di dalam keterangannya seperti itu. Nah, kemarin pemiliknya ini bilangnya ini looknya look 15 Mas Tony katanya gitu. Tak lihat, apakah nggak look 13 ya gitu. Ya berarti sampean sama itu tadi yang apa senior sampean berarti salah dalam menghitung. Terus tak coba ini saya hitung bareng-bareng dengan kalian ini sobat. Nah, kalau kita mulai dulu dari yang sini. Nah, dari sini berarti nanti akan ketemu look 13. Karena apa? Karena saya kemarin itu menghitungnya dari sini sobat, bukan dari sini. Nah, bukan dari sini. Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, looknya 13 kalau kita hitung dari sini. Nah, kemarin dari pemiliknya bilang itu looknya 15 Mas Tony. Karena di sini pun juga teman-teman juga bilangnya look 15. Berarti sobat menghitungnya berarti dari sini. Nah, dari sini. Ini nanti akan ketemu look 15. Saya kapan hari tidak berani mengatakan look 15 karena saya apa ada sih koro welang look 15 gitu. Ternyata setelah saya mencari-cari ya, di artikel ternyata memang ada sobat. Koro welang look 15. Nah, itu di situ di dalam keterangannya itu estimasinya adalah di zaman Mataram Sultan Agung. Nah, padahal kemarin seingat saya teman saya juga bilang ini adalah estimasinya adalah estimasi Mataram Sultan Agung. Nah, seperti ini. Bentuknya sangat luar biasa, sangat menyenangkan sekali. Dan juga saya ingin memberitakan kepada sobat semuanya bahwasanya koro welang itu ada 2 versi. Yang pertama bentuknya seperti ini. Nah, ngilik seperti ini dengan bagian tengah agak melebar. Nah, seperti ini. Dan di bagian pangkalnya ini agak tebal gitu. Yang kedua adalah versinya dia itu di bagian ini sorsorannya di bagian bawah ini dia agak melebar, dan di bagian ini bagian tengahnya ini ada semacam kayak odo-odo tapi hanya nggak sampai seperti gabila. Nah, itu pun juga dinamakan koro welang. Makanya kenapa jika di antara sobat semuanya ini mendapati gitu bentuknya seperti ini dan yang seperti saya sebutkan tadi itu sama, yaitu sama-sama dapur koro welang seperti itu. Nah, coba kalian amati, ini bentuknya sangat luar biasa, sangat menyenangkan sekali, sangat menyenangkan sekali. Dan untuk di kayunya pun juga kayu bagus sobat. Ini kayu kesukaan saya, ini adalah kayu telesium. Nah, seperti ini. Nah, luar biasa sekali. Coba akan saya balik untuk kameranya sobat, biar panjenengan bisa melihat keindahan dari bilahnya. Sekaligus nanti akan saya bacakan sedikit pengetahuan tentang dapur tombak koro welang sebagai bahan kita untuk belajar bersama-sama. Oke, sobat BMC, kita akan melanjutkan lagi. Nah, seperti biasa, saya ingin mengajak kalian untuk menikmati dulu keindahan dari sandangannya, sobat. Karena apa? Karena di dalam tosan aji bagi saya, selain kita menikmati dari bilahnya, bentuk tosan ajinya, kita pun juga harus bisa merasakan atau melihat keindahan dari sandangannya. Nah, karena di sini adalah dapurnya tombak, maka yang akan saya tunjukkan kepada kalian adalah tutup dan juga landaiannya. Nah, ini yang kemarin tukang saya bilang ini adalah tutupnya ini iras. Jadi pembuatannya tidak dibelah. Nah, tidak dibelah tapi disegrek dari sini. Yang mana pembuatan seperti itu, teknik seperti itu lebih sulit daripada tutup yang dibelah. Nah, ini sobat, ini tunjuknya. Ini adalah landaiannya, modelnya atau stylenya adalah ngadal meteng atau kadal meteng. Nah, seperti ini.
ini adalah brongsong dan juga tunjung kalau yang seperti ini sobat. Oke, kita akan melihat wujud dari tombaknya secara lebih dekat. Nah, ini sobat. Coba kalian amati. Nah, ini bisa dikatakan untuk di tombaknya sendiri bisa saya katakan masih tebal. Ini masih terawat dan juga masih tebal seperti ini. Nah, kemarin tuh setelah teman saya menawari saya tombak ini, saya berhasil memaharinya. Terus dia menawarkan lagi yang look 13. Nah, sayangnya sobat, waktu itu amunisinya sudah habis atau dana saya sudah habis, akhirnya nggak berhasil saya mahari untuk yang look 13, hanya look 15 ini saja yang berhasil saya boyong sobat. Nah, berhasil saya mahari. Ini sangat luas dan juga sangat luar biasa sekali. Nah, ini adalah tombak korowelang, dapur korowelang dengan looknya look 15 sobat. Nah, coba akan saya bacakan sedikit pengetahuan dari korowelang bawahnya. Dalam kisah pewayangan sobat, tombak korowelang adalah senjata pusaka dari Pandu Dewanata yang merupakan ayah dari para Pandawa. Konon tombak jenis ini pernah juga dimiliki oleh Raja Brawijaya V dan juga Presiden Soekarno. Dan konon tombak pusaka dapur korowelang ini dipakai oleh Kerajaan Majapahit untuk menyatukan Nusantara dan mengakhiri ontaran-ontaran atau kerusuhan serta menolak bencana alam yang melanda. Di kalangan masyarakat perkerisan ini dikenal dua tipe atau bentuk dari tombak korowelang. Bentuk pertama pada bagian bawah lebar dengan tonjolan semacam odo-odo yang tidak sampai sepertiga bilah. Nah, itu adalah versi yang pertama. Dia di bagian ini, di bagian bawahnya ini dia melebar dengan tonjolan semacam kayak ada odo-odonya. Nah, itu yang tidak sampai sepertiga bilah. Semakin ke atas semakin mengecil. Nah, itu adalah versi yang pertama. Lalu bentuk kedua, bagian bawahnya lebih sempit. Nah, seperti ini. Bagian bawahnya lebih sempit dan lebih tebal dari versi pertama. Dan biasanya lebih tebal dari versi pertama sehingga terkesan lebih gilik. Dan seringkali bagian tengah, nah bagian tengah ini lebih lebar daripada sorsoran dan pucuknya. Nah, bagian tengah ini lebih lebar daripada sorsoran dan juga pucuknya. Nah, itu adalah versi yang kedua, seperti halnya yang saya miliki ini sobat. Tombak korowelang ini termasuk populer karena banyak dicari dan diyakini tuahnya dapat menambah kewibawaan pemiliknya. Dalam khasanah Tosan Aji ini sobat, pemilik tombak korowelang ini dipercaya mampu membawa manfaat bagi yang dipimpinnya menuju keadaan yang toto titi tentrem kertora harjo gemah ripah loh jinawi. Dan daya kasekten dari tombak korowelang ini dipercaya mampu menenteramkan dan meredam setiap gejolak baik yang bersumber dari manusia atau dari alam. Nah, seperti itu sobat, kurang lebihnya. Nah, boleh saya katakan berarti tombak korowelang ini sangat cocok sekali nih ya diagem oleh seseorang yang bisa dikatakan pemimpin, mungkin seperti itu ya. Kalau pemimpin pemimpin itu bisa kayak lurah atau juga bupati atau juga yang lainnya, dan kepala rumah tangga itu pun juga pemimpin loh sobat. Bahkan diri kita sendiri itu pun juga adalah pemimpin dari diri kita sendiri. Nah, seperti itu. Jadi definisi dari pemimpin itu sebenarnya banyak sekali. Coba saya ajak kalian untuk melihat dari bilahnya ini sobat. Nah, ini bilahnya wungkul, masih tebal dan terawat. Nah, ini waktu saya dapatkan masih kotor sobat, dan ini sudah saya warangi. Ini adalah dapur tombak korowelang. Nah, demikianlah tadi sobat, kita sudah bersama-sama belajar, kita bersama-sama sudah berdiskusi tentang salah satu dari dapur tombak yang di dalam video ini adalah dapur tombak korowelang, looknya look 15.
Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan khususnya bagi kalian para pecinta tosan aji pemula di dalam belajar babakan tosan aji Nusantara. Sekali lagi, apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan di dalam saya menyampaikan review di video ini, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.